Nadine mengenakan gaun pengantin yang seharusnya menjadi gaun pengantin kakaknya. Gaun itu cocok untuknya karena keduanya memiliki ukuran tubuh yang sama. Gadis itu melihat dirinya di cermin. Penampilannya terlihat sedikit berbeda dengan polesan make up serta gaun pengantin. Dia sangat cantik. Satu-satunya yang kurang adalah senyuman di bibirnya. Dia sangat gugup. Sebenarnya menikah dengan pria yang dulunya adalah teman kecilnya adalah hal yang baik. Setidaknya dia tidak menikah dengan orang asing. Tetapi entah mengapa dia merasa sangat takut. Takut dia akan terluka lagi di masa depan. Menyingkirkan perasaan itu, dia berusaha menenangkan dirinya sampai kedua orang tuanya datang ke kamarnya. Ibunya sudah menangis, sementara ayahnya entah bagaimana terlihat agak sedih. "Mama, cukup, nanti riasan mama rusak," ucapnya dan memeluk ibunya. "Mama sangat senang melihatmu memakai gaun ini, sayang. Tapi mama juga sedih karena kamu memakainya bukan karena keinginanmu sendiri. Maaf, sayang." Sang mempelai pria, Dave, di ruangan yang lain sudah sedikit berkeringat karena gugup. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan mengakhiri kehidupan lajangnya dengan tiba-tiba. Menikahi gadis yang dikenalnya sejak dia berusia 6 tahun benar-benar sangat mengganggunya. Apalagi mereka putus komunikasi hampir 10 tahun. Bahkan jauh sebelum itu, keduanya pun tidak terlalu banyak bicara karena Nadine adalah sosok yang tertutup. Melihat kejam tangannya, dia bersiap-siap untuk mengenakan setelan pernikahan. Tidak lama, ayahnya masuk ke dalam ruangan bersama dengan seorang pria di belakangnya. "Dave," ia memanggil namanya. "Nah, ini adalah formulir pernikahan dan formulir perceraian. Kamu bisa memeriksanya terlebih dahulu. Baru aku akan menyerahkannya kepada Paman Haris." Ayahnya menyerahkan sebuah dokumen padanya. Dave mengambil dokumen tersebut. Ada 2 lembar file di sana, yaitu formulir pernikahan dan yang satunya formulir perceraian. Dengan teliti dia membaca setiap detailnya. Akhirnya dia menandatangani formulir pernikahan. Sementara untuk yang formulir perceraian diletakkannya di sisi meja. "Aku akan menandatangani formulir yang ini setelah aku siap," katanya kepada pria itu sebelum meninggalkan ruangan. "Apa kamu yakin akan melakukannya?" Ayahnya menunjukkan perhatian padanya. "Ya." Saat alunan musik mulai dimainkan oleh musisi orkestra, aula yang penuh dengan para tamu semuanya melihat ke arah pintu masuk. Nadine berjalan perlahan dengan ayahnya di sampingnya. Dia mengencangkan cengkeramannya pada buket bunga yang ada di tangannya saat semua mata tamu tertuju padanya. "Tarik nafas, putriku. Kamu terlihat sangat cantik sekarang." Haris berusaha menenangkan putrinya. Dia memasang senyum di wajahnya sampai mereka mencapai altar. Di antara tamu yang hadir, nenek dari Nadine, Nenek Weni, duduk di samping adik iparnya, Nenek Linda. Mereka berdua sudah tua tapi masih terlihat anggun seperti dulu. "Mbak Yu, apa mataku sudah rabun? Atau mereka memang mengubah pengantinnya?" Nenek Weni tidak segera menjawab. Dia menyipitkan matanya ke pasangan itu sekarang. Mungkin kita sudah tua.
Itu sebabnya kita tidak bisa membedakan antara Naura dan Nadine. Tapi kelihatannya itu kok Nadine. Nenek Linda berkata sekali lagi, kemudian berbalik untuk menoleh pada putrinya, Ginny. Apakah itu Nadine? Ginny terkejut sesaat dengan pertanyaan ibunya. Dia juga merasa ada yang janggal dengan pernikahan ini. Dalam kartu undangan jelas-jelas tertulis nama Naura. Tapi yang berdiri di altar sekarang justru adiknya, Nadine. Mungkin mereka salah mencetak nama, Ma. Itu memang Nadine. Tapi kita tidak boleh menyebutkan ini ke tamu lain. Oke? Dia mengingatkan ibu dan bibinya. Keduanya mengangguk. Anak muda zaman sekarang. Mengapa mereka ingin menikah dengan begitu tiba-tiba? Belum lagi anak laki-laki itu tidak pernah mengunjungi kita sebelumnya, kan? Nenek Linda bergumam. Kalian sudah resmi menjadi pasangan suami istri sekarang. Kata penghulu membuat semua mata tertuju pada pasangan itu. Nadine kaget dan begitu juga dengan Dave. Mereka menoleh memandang satu sama lain. Di pipi atau di bibir? Dave terus menanyakan pertanyaan ini di benaknya dan itu membuat semua mata semakin melotot ke arah mereka. Tidak punya pilihan, dia akhirnya mengangkat dagunya dan memberinya kecupan ringan di bibirnya. Setelah itu semua orang yang ada di aula bersorak dan bertepuk tangan. Nadine sedikit terkejut ketika Dave memutuskan untuk mencium bibirnya. Dia pikir mungkin pria itu akan mencium kening atau pipinya. Ih, ini ciuman pertamaku, gerutunya dalam hati. Tepat saat itu dia bisa merasakan panas di sekujur tubuhnya. Tetapi dia harus tetap tenang supaya warna matanya tidak berubah. Mengepalkan tangannya, Nadine berusaha memasang senyuman di wajahnya. Acara pernikahan berjalan dengan lancar dan sangat meriah. Pasangan yang baru menikah itu sekarang benar-benar kelelahan setelah memasang senyum sepanjang hari. Malamnya, Nadine kembali ke kamarnya. Melepas pakaiannya, dia pergi ke kamar mandi dan mandi. Sementara Dave juga pergi ke kamar tamunya dan mengambil surat cerai. Kemudian dia berjalan ke kamar istrinya. Beberapa kali mengetuk pintu tetapi tidak ada jawaban. Tiba-tiba ada salah satu pelayan yang membukakan pintu untuknya. Orang tersebut adalah kepala pelayan di rumah itu. Melihat kamarnya, dia sedikit kagum. Ruangan tersebut begitu memukau dengan karya seni yang tergantung di dinding kamarnya. Semuanya dilukis oleh seorang pelukis misterius, Aurora. Dave adalah salah satu fan art Aurora. Rumor mengatakan bahwa dia adalah seorang gadis cacat yang melukis untuk mencari nafkah. Ada pula yang mengatakan bahwa dia sebenarnya adalah seorang gadis yang tampak seperti Dewi. Tapi dia tidak suka dikenal oleh publik. Jadi, dia memakai nama samaran. Dia mengerutkan alisnya sedikit melihat lukisan satu persatu. Semuanya asli. Ya, mengingat betapa kaya istrinya ini, tentu tidak mustahil baginya untuk membeli lukisan yang harganya di atas rata-rata. Dave duduk di sofa dan meletakkan surat cerai di atas meja, menunggunya keluar dari kamar mandi. Dia bisa mendengar suara tetesan air yang datang dari ruangan di belakang tempat tidur. Dia duduk menghadap pintu yang menjadi pemisah di antara ruang tidur dan kamar mandi. Melihat ke bawah, dia melihat gaun pengantin yang tadi dipakai istrinya tergeletak di samping pintu. Menelan ludahnya, dia membasahi tenggorokannya yang sedikit kering.
Ketika tengah menunggu, dia mendengar suara handphone di atas meja yang berdering. Ben, dia mengangkat alisnya sedikit sebelum mengangkat panggilan itu. Hai Tuan Putri, bagaimana pernikahan kakakmu? Apa kamu merindukanku? Suara seorang pria di telepon yang terdengar sangat senang. Jika kamu mencari Nadine, dia ada di kamar mandi sekarang. Dev berkata dan mengakhiri panggilan. Dia mengetik sesuatu di handphonenya sebelum meletakkan di tempatnya semula. Tepat setelah itu, Nadine membuka pintu kamar mandi. Dia sudah berganti pakaian casual dengan rambutnya yang basah. Dia sangat terkejut melihat Dev ada di kamarnya. Mengalihkan pandangan matanya, dia menatap handphonenya. Seorang pria dengan nama Ben baru saja menghubungimu. Ucap Dev mencoba mengurangi rasa canggung di antara mereka. Nadine meraih handphonenya. Apa yang kamu inginkan? Dia bertanya padanya. Dev menoleh ke atas meja dan mengambil dokumen yang tadi dibawanya, lalu menyerahkannya pada Nadine. Aku datang untuk membicarakan masalah ini denganmu. Kamu ingin menceraikanku sekarang? Tanya Nadine yang terkejut menerima surat cerai di malam yang seharusnya menjadi malam pertama mereka.